Nona, apakah di sini menyajikan masakan barat? Tidak. Oh, baiklah. Terima kasih. Semua restoran barat seharusnya sudah tutup sekarang. Iya, saya sudah ke beberapa restoran. Saya lihat restoran Anda masih buka, jadi saya tanya. Hari ini ulang tahun putri saya. Dia belum pernah coba masakan barat. Ini salah saya. Saya terlalu sibuk, jarang memperhatikannya. Kami tidak menyajikan masakan barat. Tapi kami punya masakan Tionghoa baru yang dipadukan dengan gaya barat. Mau coba? Mahal tidak? Anda pelanggan pertama kami. Jadi, makan di sini gratis. Masakannya cantik sekali. Ini, silakan. Selamat menikmati. Masih ada dessert. Saya ambilkan. Oke, terima kasih. Mama, ini untuk Mama. Enak sekali. Lebih enak dari yang diceritakan teman sekelas saya tentang masakan barat. Nanti, kamu harus berterima kasih baik-baik pada koki itu. Dia yang buat masakan enak ini. Ini dessert Anda. Terima kasih, Nona. Sama-sama. Saya senang Anda suka. Nona, ini makanan paling enak yang pernah saya coba. Selamat menikmati. Oke. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Ayo, Ucapkan selamat tinggal. Nona, selamat tinggal. dadah, hati-hati ya. Dadah. Dadah. Mama, tunggu sebentar. Nona, Ada apa, Zuzo? ada brosur tidak? Mama bisa bantu promosikan restoran Anda. Besok saat pergi kerja. Bagus, terima kasih, Zuzo. Selamat ulang tahun. Sama-sama. Nona, aku baru saja mengucapkan permintaan. Aku ingin jadi koki sehebat kamu saat dewasa nanti. Ayo pergi. Untuk 2 orang, silakan ikut saya. Bisnis akhir-akhir ini memang ramai. Nai. Semua berkat kamu. Aku memang belajar banyak dari Jiang Jia. Ada apa? Ada apa? Kenapa dia di sini? Jiang Jia. Pak, antriannya di sebelah sini. Terima kasih. Sini. Tunggu di sini ya. Makasih. Dia pasti nggak tahu. Restoran Gloaming milik kita, kan? Seharusnya enggak. Kalau tahu, dia nggak bakal antri di luar. Kalau gitu aku tutup tokonya. Itu sama saja mengaku salah. Dia malah makin curiga. Iya juga. Kalau gitu aku tutup lubang sajinya. Dia bisa mengenali masakanku. Kita harus bagaimana? Gimana kalau begini? Aku keluar lewat pintu belakang buat mudah dia. Lalu kamu cari koki lain. Aku? Koki. Kenapa kamu di sini?
bantu kamu cicipi masakan. Aku bilang gak perlu. Kamu bilang mempekerjakanku karena keahlianku. Jadi aku harus tunjukkan keahlianku. Nggak boleh menyerah di tengah jalan. Hari ini lumayan ramai ya. Linai. Kalau nggak sabar, kamu bisa pergi. Nggak. Halo, silakan ke sini. Ini menunya. Bisa dilihat dulu. Tolong, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Cepat. Pelayan, di mana toilet? Perutku sakit, aku butuh ke toilet. Kenapa kamu di sini? Cuiken memikatku ke sini dengan gaji tinggi untuk membantu di dapur. Bukankah kamu ingin aku merekrut koki? Adikku sedang menjamu tamu di rumah hari ini. Aku tidak berhasil merekrut satu koki pun. Aku tidak punya pilihan lain selain memintanya. Tapi kemampuanku tidak cukup. Jiang Jie tahu masakan yang aku buat. Gimana kamu begini? Masakan kita sederhana. Ini kamu yang bikin. Cuiken, kamu yang memasak. Dia yang memasak? Aku? Orang hebat harus memikul tanggung jawab yang besar. Saya harap kamu menyukainya. Pelayan. Halo, Apakah koki kepala kamu tidak datang hari ini? koki kepala kami sedang memasak untukmu di dapur sekarang. Baiklah, tidak masalah. Ada apa? Cicipi sendiri. Tambahkan sedikit minyak. Hei, itu terlalu banyak. Aku tidak bisa menangani Markisa. Pelayan. Berapa lama lagi kita harus menunggu hidangan terakhir kita? Aku akan periksa untukmu. Ada sesuatu di mulutmu. Jaga sopan santun. Maaf. Aku akan cuci tangan dulu. Kamu harus bertahan. Nai, aku benar-benar tidak cocok untuk ini. Kamu tahu aku hanya pembantu di restoran mentor. Aku benar-benar tidak bisa memasak. Tapi kamu adalah murid tertua dan pewaris tunggal keluarga Li. Saat ini, kamu adalah dewa kuliner.
Jelas itu kesalahan mereka. Kenapa mereka tidak mengasihaniku? Sepertinya koki kepala restoran senja sekarang tidak ingin menunjukkan kemampuan aslinya. Benar kan? Zheng Fangxing sebelumnya berkata, orang di balik restoran Glow Aming pastinya adalah orang yang akrab atau dekat dengan saya. Dia bahkan menebak, itu adalah kamu. Benarkah? Awalnya aku tidak berpikir begitu, tapi sekarang sepertinya. Sepertinya apa? Orang di balik restoran Glow Aming seharusnya adalah Jiang Suyang. Jiang Suyang? Kenapa bicara sekeras itu? Tapi, bukankah Jiang Suyang itu saudaramu? Kadang-kadang orang yang menyakitimu seringkali adalah orang yang dekat denganmu. Aku sudah memeriksa sebelumnya. Bahan-bahan yang biasa dipakai oleh restoran Glow Aming diatur oleh Jiang Suyang dari restoran Rivermont. Jadi kunjunganmu hari ini adalah... Aku hanya ingin melihat, apakah yang disebut keluarga Li dan Jiang Suyang ini saling memanfaatkan satu sama lain, atau hanya kendali sepihak. Tapi dari apa yang kita lihat selama ini, perilaku yang sulit dipahami seperti ini. Bukan tanpa alasan terkait hilangnya warisan dua generasi keluarga Li. Ayo kita pergi, sudah semakin larut. Kamu juga harus pulang menjaga Tuan Li. Apakah mereka akan pergi? Sepertinya begitu. Semuanya sudah berakhir. Semuanya. Ada apa ini? Aku punya firasat buruk. Sungguh kebetulan sekali, Jiang Jie. Duduk. Kenapa kamu ada di sini? Aku datang secara khusus untuk belajar. Setelah keluarga Li menghilang selama ini, siapa yang tidak ingin mencicipi cita rasa yang hilang selama bertahun-tahun ini? Apa yang bisa dipelajari dari contoh buruk ini? Baik itu hidangannya, kontrol kualitasnya, dekorasinya, bahkan sampai stafnya. Tidak ada yang memenuhi standar bintang 5. Apakah benar seburuk itu? Itu benar-benar dia. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Ketika dapur kebakaran sebelumnya, kamu tidak segugup sekarang. Kamu tidak ngerti, Jiang Xiu itu menakutkan. Bahkan lebih dari Jiang Jie. Jiang Jie memang selalu menyeramkan. Tapi Jiang Xiu itu menakutkan secara tak terduga. Kalau kita biarkan dia di sini, pasti dia akan usir kita dari dapur. Jadi, gimana dong? Dia takut apa ya? Tapi, di dapur ini juga nggak ada tikus atau kecoa. Mungkin standarmu terlalu tinggi, Jiang Jie. Linai, menurutmu gimana? Parah banget. Kalian berdua mau tahu nggak? Siapa orang ini? Masakannya mengerikan. Tapi berani tantang Jiang Jie lomba masak. Gak perlu. Tapi aku penasaran banget. Hilang begitu lama. Lalu tiba-tiba muncul lagi. Bahkan nggak tahu cewek atau cowok. Orang ini lumayan menarik. Cewek. Aku tahu begitu coba rasanya. Untuk sisanya, kita lihat saat lomba masak nanti. Jiang Jie, kamu nggak mau jadi orang jahat. Tapi aku nggak masalah. Biarkan aku bantu ungkapkan. Siapa orang misterius ini? Jiang Xiu. Listriknya mati. Jiang Xiu, jangan main-main. Hadirin sekalian, maaf listrik restoran kami trip. Ada yang sedang memperbaikinya. Aku cek dulu. Bosen banget? Jiang Jie, nanti aku mau keluar sama teman. Mau ikut nggak? Aku nggak dulu. Kamu juga pulang cepat ya. Nanti aku juga pulang.
Kamu ikut aku. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Pisau keluarga Lee. Aku akan menunggu di restoran Springvale. Lee Nai. Menurutmu apa? Alasan keluarga Lee tiba-tiba menantang kita? Apakah selalu perlu alasan? Takkan ada yang melakukan hal berisiko tanpa alasan. Apalagi keluarga Lee yang hampir punah. Mungkin ketujuh keluarga besar lainnya bersatu untuk menghentikanmu mengadakan kompetisi masak. Apa yang kau lakukan? Di Hotel Script Killing. Saat garis waktu dijelaskan. Mengapa kau berbohong untukku? Itu hanya permainan. Dan di gunung belakang. Saat kau bilang ada di pihakku. Apakah itu juga hanya permainan? Karena seseorang memberiku catatan yang menyuruhku melindungimu. Kita tak pernah di pihak yang sama. Bukankah kau tahu? Aku tahu. Itu hanya permainan. Sudah lama aku tahu. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Tentang proposalku tadi. Nona Cui, sudahkah kau pertimbangkan? Kau harus tahu. Sebagai pembuat pisau Baichuan, setiap generasi keluargaku otomatis jadi juri aliansi. Ya. Karena itu aku ingin minta bantuanmu, Nona Cui. Jika aku tak salah, kompetisi masak yang kau inginkan ku hadiri adalah antara keluarga Lee dan restoran Springvale dalam 2 hari. Jadi, siapa yang kau harap menang? Karena aku sungguh ingin bekerja sama denganmu, Nona Cui. Aku berharap jalan kompetisi masak Jiang Jie berakhir di sini. Ini maksud kakekmu atau dirimu? Keluarga Cui awalnya berawal dari pabrik pisau, kan? Kemudian, dalam tahun-tahun terakhir, kalau beralih ke perdagangan luar negeri. Tapi sepertinya di bawah kepemimpinanmu, Nona Cui, keluarga Cui agak stagnan. Aku bahkan dengar rumor yang menyebutkan, dibandingkan kakek dan ayahmu, kamu belum cukup memenuhi syarat. Tapi aku tidak berpikir begitu. Menurutku, alasan kamu ragu-ragu adalah karena kamu menunggu kesempatan, sebuah peluang, yang juga selama ini aku cari. Lalu, apa rencanamu? Jiang Jie, dalam rentang 1 tahun, dari tak dikenal menjadi pemenang 2 pisau koki bintang 5. Di luar keahlian pribadinya, ada juga dukunganku di belakangnya. 7 keluarga besar memiliki sejarah panjang di Baichuan dan menduduki posisi terhormat. Tapi sama halnya, mereka semua sudah terlalu tua. Kekuasaan membuat pemikiran mereka kaku. Terjebak di masa lalu, tak pernah berani melangkah maju lagi. Kehadiran Jiang Jie bisa mengguncang 7 keluarga besar. Restoran River Mall juga salah satu dari 7 keluarga besar. Ya. Jadi, Jiang Jie tidak akan memenangkan pisau keluarga Lee.
Dan dia juga tidak akan punya kualifikasi untuk menantang restoran Rivermont. Nona Cui, Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya. ini adalah pasar yang sangat besar. Keluargaku tidak bisa menelan semua sahamnya. Nona Cui, apakah kamu ingin bergandengan tangan denganku untuk melangkah maju? Halo, Halo, pelanggan. oke. Aku merasa seperti ditarik kedua arah sendirian. Kamu sudah bersusah payah. Tapi kamu lebih menderita. Untungnya, tinggal 2 keluarga yang tersisa. Begitu kita dapatkan pisau keluarga Li, kita akan berada di posisi untuk menghadapi keluarga Jiang. Sudahkah kamu memikirkan bagaimana hidup setelah mendapatkan pisau keluarga Jiang? Dulu pernah. Tapi sekarang aku tidak begitu yakin. Seharusnya tidak sesulit ini hanya untuk keluarga Li. Begitu kamu mendapatkan pisau keluarga Jiang, beritahu Li Nai semua hal. Kemudian kembalikan pisau itu ke Sue Chongming. Dengan begitu, kamu mungkin masih punya kesempatan dengan Li Nai. Satu hal lagi, Xiu sedang menjalin hubungan. Kamu tahu? Sepertinya kamu tidak tahu. Kenapa dia belum keluar? Cui Ken, kami sedang berpacaran sekarang. Tidakkah kamu mau memberitahuku masakan apa yang dipilih Li Nai? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Sekarang antara aku dan Li Nai, kamu masih memilih Li Nai? Bagaimana mungkin? Aku memilihmu. Kalau begitu, katakan padaku. Aku toh tidak akan memberitahu kakakku. Pikirkan, kalau aku mau memberitahu kakakku. Aku sudah membongkar kalian berdua di sana. Sejujurnya aku tidak tahu. Bukan hanya aku tidak tahu. Li Nai sendiri juga tidak tahu. Lalu katakan padaku, kenapa kamu ikut lomba memasak? Dengan kemampuan Li Nai saat ini, masih jauh dari cukup. Xiu. Kita bicarakan ini besok, kepalaku pusing. Bodohnya. Akhir-akhir ini kamu sibuk sekali ya? Tidak juga. Kalau kamu sibuk, urus saja urusanmu. Kamu tidak perlu ke sini setiap hari. Di sini banyak orang yang bisa merawatku. Ayo dong. Kakak senior pun mengeluh padaku. Dia bilang kamu tidak mau makan sedikit pun makanan dari rumah sakit. Mana bisa makanan rumah sakit? Dibandingkan dengan masakanmu? Jangan mengeluh terus. Nanti keberuntunganmu habis. Tuan Sue, bagaimana kemampuan memasakku dibandingkan Jiang Jia? Kemampuanmu pasti gagal di lomba memasak. Tuan Sue, Masih mikirin kompetisi masak itu? cuma lagi mikir aja. Saran gue, jangan dipikirin sama sekali. Kenapa enggak? Apa gue nggak ada yang bisa dibandingin sama Jiang Jia? Kalau dibandingin, bakat alami lo jauh lebih bagus dari dia. Tapi, kalian berdua punya masalah yang sama. Masalah ini bikin kalian nggak bisa bikin masakan yang enak. Masalah apa?
Kenapa dia belum turun? Jangan-jangan dia lagi buru-buru buat kompetisi masak karena sakit? Lo sama dia. Nggak ada yang benar-benar cinta masak. Aduh, Ada apa? Cui Ken butuh bantuan gue. Oke. Cepetan sana. Pak Sue. Saran bapak udah gue terima. Gue bakal serius mikirin apa yang gue mau. Oke. Gue bakal nunggu lo balik. Dan kasih tahu jawabannya. Tunggu gue kasih tahu ya. Oke. Mentor Sue. Datang ya. Chef Jiang. Lo mau ketemu gue? Ada apa? Lo lagi pacaran sama Siu? Iya, Udah kenal berapa lama? lebih dari 20 hari. Tapi gue serius. Gue beneran suka sama dia. Gue takut dia nggak. Gue tahu. Ya, gue ngerti kenapa. Dia mau sama gue. Dia kesepian dan butuh seseorang. Terus gue muncul. Chef Jiang, sebenarnya gue berutang budi sama lo untuk ini. Kalau dia harus memilih yang paling penting, aku yakin itu pasti kamu. Aku berhutang banyak padanya. Ada yang mau kamu katakan? Aku minta maaf. Sebenarnya, ekspresi murahmu yang terus-menerus itu, yang benar-benar menggangguku. Kamu bersama Linai, kan? Aku paham. Kamu selalu peduli pada adikmu. Dan Linai ikut bersamanya dalam kompetisi. Kamu akan... Tapi aku tidak tahu kamu sakit. Aku bisa minta adikku mengembalikan pisau itu. Bukankah itu agak kekanak-kanakan? Jiang Xiu, kamu bukan anak kecil. Dan Jiang Jie juga bukan. Tapi Jiang Jie menantangmu karena aku.
Dia ingin menitipkan aku padamu. Kamu pasti setuju. Kalau aku tidak memohon padamu. Jadi sekarang kamu paham. Banyak hal tidak berjalan sesuai keinginan kita. Aku setuju dengan permintaanmu. Tapi kamu tidak tinggal di sisi Jiang Jie. Situasinya sama sekarang. Kamu memintanya mengembalikan pisauku. Tapi tidak akan mengubah apapun. Tapi aku harus melakukan sesuatu. Jadi janji padaku. Siapapun yang menang, jaga rahasia kita. Dari Linai. Kenapa? Aku ingin menggunakan kompetisi ini untuk membantunya move on. Dia bisa melakukan apa yang diinginkannya. Aku janji. Oke, itu termasuk kamu. Lupakan saja. Setelah diputuskan, jangan biarkan hal lain mengganggumu. Dulu, aku gagal membantumu, Jiang Jie, atau ayahmu. Makanya terima kasih atas kesempatan ini. Biarkan aku tinggal dengan Xiu saja. Aku akan manfaatkan sebaik-baiknya. Dan berusaha semampuku. Tak akan kusesali. Sebenarnya, aku punya pertanyaan lain. Boleh nggak? Aku tanya? Boleh. Tapi aku penasaran banget. Apa ada sesuatu antara kamu dan Nai? Kok tanya begitu? Dia akhir-akhir ini aneh. Dan kalau ngomongin kamu, malah lebih aneh lagi. Aku suka dia, tapi dia enggak. Kamu suka dia tapi dia enggak? Tapi dari yang aku tahu tentang dia, jujur aku nggak bisa bilang apa dia suka kamu. Tapi mungkin dia nggak bisa jatuh cinta sama kamu. Memang begitulah dia. Selalu utamakan perasaan orang lain. Jadi sering nggak peduli perasaannya sendiri. Cuma karena aku ambil pisau mentormu? Lebih dari itu. Sebenarnya, mentorku. Dia. Kalau ada pertanyaan, tanya aja. Jangan ganggu Cui Ken. Jiang Jie. Jiang Jie. Cui Ken. Kalau Linai, pilih orang yang penting. Kamu akan dukung dia. Jiang Jie. Jiang Jie. Jangan ganggu Cui Ken. Kamu baik-baik aja. Baik. Cuma salah paham. Hah? Salah paham? Salahku. Aku khawatir sama dia. Kamu bisa pergi. Aku ganti passwordnya. Dia bertanya tentang Jiang Xiu. Kenapa ada sinyalnya? Yah, aku juga tidak tahu. Kupikir dia tahu ID kamu. Dan akan menanyai aku habis-habisan. Nai, bagaimana kamu bisa mendapatkan kata sandi Jiang Jie? Dia yang menyebutkannya sendiri. 0113. Nama pengguna untuk ulasan positif toko kita juga pakai nomor ini. Dia sering pakai nomor ini untuk banyak hal. Mungkin itu tanggal lahirnya? Hari ini tanggal 13 loh. Dulu waktu aku kecil, setiap kali ada orang yang ulang tahun, ayahku selalu bikin sup lobak dan daging sapi. Nai, kamu sukakan Jiang Jie? Aku tidak yakin. Linai, harus aku katakan, kamu sudah berkembang pesat dan jadi pesaing yang tangguh. Tapi kalau lawan Jiang Jie, Kamu pasti kalah. Jadi, aku tidak punya kesempatan sama sekali? Yah, bukan tidak mungkin kok. Kalau saat kompetisi tangan Jiang Jie. Oke,
aku akan beli bahan-bahan terbaik. Paling tidak, itu bisa membuat masakan jadi lebih enak. Tapi aku tidak janji apa-apa. Linai, untuk mengalahkan saingan, serang titik lemahnya. Selama kamu bekerja begitu lama di Springvale, pasti kamu sudah melihat kelemahan Jiang Jie kan? Dia terlalu ahli saja. Sungguh luar biasa. Nai, kamu sudah mengunjungi mentor kita kan? Bukankah dia memberimu tips atau trik apapun? Katanya, baik Jiang Jie maupun aku tidak bisa membuat makanan yang paling enak. Karena tidak satu pun dari kita yang tulus. Yah. Apa maksudnya itu? Masih ada sisa sedikit, jangan disia-siakan. Aku harus pergi sekarang. Hijing, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sama-sama. Ayolah, coba masakan papa. Di mana kuenya? Bukankah kita selalu makan mie untuk ulang tahun? Mie lobak dengan daging sapi. Menyehatkan. Dan menghangatkan. Ya, cukup spesial. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Nah, ceritakan ke papa apa harapan yang kamu buat. Kemudian nikmatilah. Tunggu. Kamu belum membuka hadiahnya. Ini. Hei, kamu. Kenapa memberinya pisau pada anak? Bilahnya bahkan belum biasa. Nah, lihat. Apakah kamu menyukainya? Ya, Baiklah. Apa ini? Terlalu berat. Pegangkan untukku. Kupikir ini untukku. Jiang Jie, kenapa kamu minum terlalu banyak? Aku dapatkan kamu. Kamu sangat mabuk. Ayo kita pergi. Tahan. Aku baik-baik saja. Lepaskan. Turunkan aku. Pelan-pelan. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu sudah bangun. Kalau begitu bangun saja. Kenapa kamu membawakan makanan untukku? Tidak. Aku hanya lewat dan. Termos itu. Aku memberikannya padamu sebelumnya.
Aku di sini untuk meminta maaf. Tidak memberitahumu aku akan masuk. Dan aku salah paham denganmu. Jika memang seperti yang kamu pikirkan, aku mungkin menyakiti Cui Ken. Apa yang akan kau lakukan? Jangan katakan lagi. Aku harus pergi. Ada apa? Kau baik-baik saja. Kenapa berkeringat banyak? Sering sakit perut? Perlu obat perut? Kode ponselmu apa? Aku akan hubungi 911. Kamu sebaiknya pergi. Aku baik-baik saja. Aku tak bisa pergi sekarang. Kamu mabuk tanpa makan. Kamu menyiksa dirimu sendiri. Berikan ponselmu. Aku harus pergi. Bisa tunggu sampai aku selesai makan? Kalau begitu, cepatlah. Apa sudah basah? Enak rasanya. Ada apa? Tidak ada. Hanya komentar positifmu. Membuatku terkejut. Kau mau pisauku, kan? Lalu kenapa meragukan dirimu sendiri? Siapapun akan merasa tidak yakin dibandingkan denganmu. Ketampilanmu ada di sini. Aku mulai dari sini. Sekarang, aku di sini berkatmu. Tapi naluri bahanimu ada di sini. Mungkin bahkan lebih tinggi. Sudah larut. Istirahatlah segera.
Li Nai. Ada apa? Jika aku tidak mengambil pisau mentormu, jika aku menemukanmu sebelum dia, jika kita bertemu lebih awal, apakah kau akan mendukungku? Tidak ada jika. Baiklah. Semua orang akhirnya pergi. Setelah bertahun-tahun, akulah satu-satunya yang tersisa. Kamu harus pergi. Maaf. Tahu kenapa aku tidak naik? Adikku, dia tidak merayakan ulang tahun sejak usia 8. Di ulang tahun ke-8-nya, tangan ayah kami hilang dalam kecelakaan. Jadi, 0113 bukan. Lagi hari ulang tahunnya. Aku sedang dalam perjalanan. Keluarga harus bersiap. Kondisi pasien tidak baik. Jika ada keinginannya, penuhi secepatnya. Mentor memegang ini dalam koma. Kompetisi antara Guaming dan Springfall. Akankah penerus Li bangkit? Mengakhiri perjalanan pisau Jiangjie. Atau Jiangjie, kok kita kenal? Dengan pisau bintang 5 ketiga. Akhirnya mendapat kesempatan untuk menantang Rivermoon. Mari kita lihat. Mereka datang. Mereka datang. Tuan Jiang, boleh tanya sesuatu? Tuan Jiang, bisa jawab? Bisa katakan sesuatu?
Kepala koki glowing. Aku Cui Jing, saudari Cui Ken. Belum siap masuk. Tidak sabar lihat penampilanmu. Nona Cui, boleh tanya sesuatu? Siapa peluangnya lebih baik kali ini? Tinggal 2 menit lagi kompetisi dimulai. Jika kepala koki glowing terlambat, mereka akan didiskualifikasi. Apakah tamu bahagia dan merayakan, atau datang dengan sedih? Aku bisa rasakan suasana hati mereka. Itulah sebabnya aku memasak dengan hati. Masakan kakakku. Paling enak sepanjang masa. Kepala koki glowing sudah sampai. Linai, dari glowing. Dikonfirmasi ikut kompetisi. Hanya ingin pisau mentorku kembali. Sesuai aturan asosiasi, hidangan untuk kontes ini adalah hidangan andalan koki yang ditantang. Jadi, babak ini, keduanya membuat hidangan daging sapi. Sekarang, mari kita mulai. Kalian berdua punya masalah dalam membuat makanan yang enak. Masalah apa? Kalian berdua tidak benar-benar mencintai memasak.
Sekarang, waktu mencicipi. Pertama, crispy beef brisket Jiang Jie. Dan selanjutnya adalah turnip beef soup Linai. Rasanya seperti masakan rumah, mengingatkanku pada masakan nenek. Waktu kecil, dia selalu memasak hidangan ini untukku di musim dingin. Koki Jiang adalah satu-satunya ahli daging sapi di antara para kepala koki. Berkat pengalaman internasionalnya, hidangannya memiliki sentuhan fusion. Koki Jiang selalu memadukan cita rasa timur dan barat dengan mulus, memberikan pengalaman unik bagi para tamu. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Suaraku berbicara untukku. Ya, aku mengerti ini pasti. Keputusan sulit bagi semua juri. Tapi mari kita lanjut ke tahap pemungutan suara. Ini pasar yang sangat besar. Keluargaku tidak bisa menelan semua pangsa pasar. Nona Cui, apakah kamu mau bergandengan tangan denganku untuk melangkah maju? Tentu saja. Lagi pula, kamu bisa menikmati pemandangan yang lebih baik hanya dengan berdiri cukup tinggi. Sekarang aku umumkan bahwa pemenang kompetisi ini adalah penerus keluarga Li, Linai. Impianmu menjadi kenyataan. Selamat. Senior kita bilang, Pak Sue memintanya memberikan uang ini kepada kita. Ambil uang ini sebagai investasiku padamu. Bekerja lebih keras untuk hidup yang lebih baik. Jangan buat aku kecewa. Aku harus pergi. Kamu mau kemana? Kembali untuk menjaga restoran. Tuan Sue, terima kasih atas sarannya. Aku akan berpikir dengan mata tenang. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Oke. Aku akan menunggu kamu kembali. Dan memberitahu aku jawabannya. Tuan Sue, aku sudah dapat jawabannya. Untuk pertanyaanmu.
Bagaimana kamu bisa membuka toko ini? Sebelum kamu memenangkan kompetisi memasak, bisakah kamu ceritakan lebih detail? Jika kamu main-main, aku akan mengeluh. Kamu mau kemana? Pelatihan sudah selesai. Tapi misimu belum. Bangun. Tunggu sebentar. Koki, aku hanya bercanda. Tolong berikan aku lebih banyak bimbingan. Apa yang kamu pikirkan? Semuanya sudah ditangani. Aku untuk mereka untuk berkemas dan pulang. Aku membayar mereka 3 kali lipat sebagai kompensasi. Uang ini untukmu. Jiang Jie, aku mitra bisnismu. Sejak kamu memutuskan kembali ke Baichuan dan membuka restoran ini, sampai sekarang, aku selalu mendukung setiap keputusanmu. Ambil ini. Aku kalah di kompetisi. Kita berdua tahu kemampuan Linai. Meskipun dia berlatih keras 24 jam sehari, dia tidak bisa jadi lebih baik darimu dalam waktu sesingkat itu. Apa maksudmu? Kamu dan Jiang Suyang sudah mencapai kesepakatan diam-diam. Dia tidak akan beralih mendukung keluarga Li, karena dia belum mengalahkan keluarga Cai dan Chao. Dan aku sudah melakukan beberapa penyelidikan. Cui Ken itu, yang memiliki hubungan dekat dengan Linai, adalah adik laki-laki Cui Jing. Tidak, Linai tidak akan melakukan hal seperti itu. Kamu masih mempercayainya sampai sekarang. Apakah kamu lupa bagaimana dia membuka restorannya sendiri dan berkomplot di belakangmu dan mengalahkanmu dengan menyerangmu saat lengah? Perasaanmu terhadapnya mempengaruhi penilaianmu. Itu sebabnya kamu berakhir seperti ini. Ini tidak ada hubungannya dengan penilaianku. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa Cui Jing mau mempertahankan karirnya hanya untuk membantu saudara laki-lakinya? Ini hanya spekulasimu. Kamu tidak punya bukti apapun. Baiklah. Jangan kita bahas ini lagi. Selama kamu mau, kita bisa mulai dari awal. Kita bisa ungkap semua detail di balik kompetisi ini ke publik melalui media. Selama kita dapat dukungan kuat dari publik, kita bisa minta untuk bertanding lagi melawan restoran Gloaming. Aku tidak percaya kamu akan kalah dari Linai. Lagi pula, kita sudah sampai sejauh ini. Apakah kamu rela menyerah sekarang? Koki Li, Silakan jawab pertanyaan kami. Koki Li, Silakan jawab pertanyaan kami, Koki Li. Koki Li. Maaf, Koki Li sedang sibuk hari ini. Jika ada pertanyaan, akulah yang akan menjawabnya. Apakah benar kamu adik laki-laki Cui Jing? Destus marahi naik malah aja, karena Cui Jing membantunya demi kamu. Apakah itu benar? Itu omong kosong. Keluargamu memiliki jabatan khusus di asosiasi. Apakah kebangkitan keluarga Li adalah bagian dari rencana keluargamu? Apakah Cui Jing benar-benar melakukan kecurangan di kompetisi? Tolong jawab pertanyaan. Tolong jawab pertanyaanku. Jangan pergi. Nona Cui, apakah kamu terlibat dalam kecurangan di kompetisi memasak ini? Nona Cui, bisakah kamu jelaskan kenapa Linai yang kemampuannya lebih rendah akhirnya bisa memenangkan kompetisi? Nona Cui, Menyingkir, Cui Ken. Apakah kakakmu terlibat dalam kecurangan ini? Siu. Bahkan kamu pun mencurigaku. Apakah kamu melakukan saya di luar kecurangan kamu? Di kompetisi ini untuk Jiang Jia? Kenapa dia curang? Apakah kamu belum melakukan itu? Bukan aku. Aku tidak tahu mengapa masalah ini bisa jadi seperti ini. Tolong percaya padaku, Siu. Aku tidak tahu apa-apa soal ini. Kalau gitu, tanya dia dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika ada yang ketahuan curang di kompetisi ini akan diulang dari awal. Ya. Akhirnya kamu angkat teleponku, Tuan Jiang. Maaf, Nona Cui. Baru saja aku sedang rapat. Baru saja aku selesai. Sepertinya kamu sudah punya penjelasan untukku sekarang. Saya harap kamu tidak membuangku setelah menggunakan keluargaku. Kamu salah paham, Nona Cui. Ini tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Begitu aku bekerja sama denganmu, langsung ada laporan bahwa aku curang di kompetisi. Menurutku, aku tidak bisa percaya omonganmu lagi sekarang. Pers itu cuma membuat cerita bohong. Dengarkan aku, Nona Cui. Aku bekerja sama denganmu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan jangka panjang. Lalu kenapa aku mau membuangmu, partner yang baik ini? Hanya karena Jiang Jie yang tidak seberapa? Sekarang, seluruh keluargaku, bahkan adikku juga terlibat dalam skandal ini. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Saya harap kamu tidak lupa.
Siapa yang sudah menempatkan aku di situasi seperti ini sekarang? Jangan khawatir. Aku akan menyelesaikannya secepat mungkin. Aku sudah memilih Linai. Padahal Jiang Ji lebih baik darinya. Itu semua karena aku percaya padamu. Jadi, Tuan Jiang, jangan mengecewakanku. Jing, Cui Ken, kapan kamu sampai di sini? kamu benar-benar curang di kompetisi itu. Suyang, Cui Jing jelas-jelas mau menyeretmu ke dalam masalah ini. Dengan kekuatan yang mereka punya, kan keluarga mereka bisa menyelesaikan masalah ini sendiri? Justru aku harus khawatir kalau dia tidak mau menyeretku terlibat. Setidaknya di hari sekarang, keluarganya benar-benar ingin bekerja sama dengan kita. Sekarang, Jiang Jie sudah tidak menjadi ancaman lagi untuk kita. Cui Jing akan memainkan peran penting dalam rencanaku selanjutnya. Aku tahu tujuanmu, Suyang. Aku akan berusaha semampuku membantumu. Siapa yang kamu ajak bicara di telepon tadi? Kamu tidak melakukannya untukku. Ini ide siapa? Bukan urusanmu. Tapi aku terlibat di dalamnya. Kamu tahu apa yang orang katakan tentangku? Mereka tanya apakah ikut dalam Yahua. Bagaimana aku harus menjawab pertanyaan mereka? Apa kamu juga tidak menginginkan pisau mentormu? Atau kamu ingin aku memberitahu media kebenarannya? Agar Jiang Jie bisa merebut kembali pisau Sue Chongming darimu dan Linai? Apa ini? Aku selalu mengira kamu belum cukup dewasa. Tapi aku salah. Kamu berhak tahu kesulitan keluarga kita. Harta keluarga kita digadaikan untuk melunasi hutang? Bagaimana ini bisa terjadi? Ken, keluarga kita berada di tepi jurang. Aku tidak punya pilihan. Semboyan keluarga kita adalah, kita harus saling membantu. Jadi jika kamu tetap diam dalam hal ini, kesulitan kita akan segera teratasi. Nai, kenapa kamu belum sarapan? Tuan Li, selamat pagi. Kamu sedang memberi makan ikan. Kamu di sini, Ken. Biar aku ambilkan minuman untukmu. Terima kasih, tapi aku tidak minum. Aku benar-benar tidak mau. Ken, kenapa laporan online mengatakan adikmu curang dalam kompetisi? Apalagi alasannya? Mereka iri dengan kemenanganmu. Jadi maksudmu dia tidak curang? Tentu saja tidak. Aku sudah konfirmasi langsung dengannya. Dia tidak melakukannya. Jadi, Nai, kemenanganmu memang pantas. Dan adio, pisau Tuan Sue akan tetap berada di tangannya selamanya. Bagus sekali. Aku masih tidak percaya sampai sekarang bahwa aku sudah mengalahkan Jiang Jie. Wolf, ada apa? Aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, aku harus pergi sekarang. Aku akan kencan dengan Siu. Silakan pergi. Sampai jumpa, Tuan Li.